A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita kembali dapat membaca satu ayat daripada ayat-ayat Al-Qur'an sampai ke surah Al-Baqarah ayat 274. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Yang artinya wallahu alam. Bermula orang-orang yang menginfakkan hartanya dalam berbagai situasi dan kondisi, bil-laili wan nahari, baik di waktu malam ataupun di waktu siang kah, sirraw wa alaniyatan, baik secara sembunyi-sembunyi kah, berimpak bersedekahnya maupun terang-terangan kah, baik banyakkah yang disedekahkan atau diinfakkan ataupun sedikitkah, mereka akan mendapatkan pahala. Falahum ajruhum 'inda rabbihim, mereka yang bersedekah tadi akan mendapatkan pahala di sisi Tuhannya, maksudnya kena di dalam surga. Tapi syaratnya berinfak bersedekahnya hatinya ikhlas karena Allah, hatinya ikhlas dan dengan cara-cara yang baik. Cara-cara yang baik nih diantaranya hartanya harta yang halal, yalah. Jangan bercampur dengan haram, jangan bercampur dengan syubhat. Kemudian memberinya pulang jangan sambil menyenyarikkan atau kayak apa misalnya dengan kurang adab. Nah, itu wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, Allah taala. Tidak ada kekhawatiran atas mereka bahwa nanti mereka akan mendapat siksa. Artinya kena di akhirat orang itu tidak ada rasa ketakutan, aman. Artinya orang ahli sedekah ini kena aman, hatinya merasa aman, tidak ada takut, tidak ada khawatir, karena mereka yakin mereka akan selamat kada disiksa. Sebab mereka aman dari siksa karena amal saleh termasuk sedekah yang mereka persembahkan, mereka sedekahkan waktu di dunia, dan mereka tidak pula bersedih hati kena di akhirat, kada risau, kada gelisah, sebab hati mereka selalu dalam keadaan tenang. Jadi ini ayat menggambarkan kepada kita bahwasanya bersedekah itu kapan aja, malam kah, siang kah, terang-terangan kah, sembunyi-sembunyi kah, tapi syaratnya asal hati ikhlas. Itu kena balasannya kena di akhirat, dibalas Tuhan kena dengan surga kena. Jadi pada ayat sebelumnya itu kan, itu bunyinya ayat sebelumnya lil fuqara alladzina usiru fi sabilillah, orang-orang fakir nang kada kawa mencari nafkah ya lah, karena sibuk berperang atau karena tuha ya lah. Nah, itu mereka itu menjaga diri daripada meminta-minta. Itu kita kalau ada harta kita sedekahi mereka itu. Nah, jadi tatkala turun ayat yang sebelumnya itu di zaman Nabi, seorang sahabat Nabi nang sugih benar, yaitu Abdurrahman bin Auf. Itu sahabat Nabi nang sugih, Abdurrahman bin Auf sidin mengirim kepada Ashabus Suffah. Ya, Ashabus Suffah itu kan sahabat-sahabat Nabi nang fakir, nang kada bisi rumah, begana di emperan masjid beribadah aja gawian, kada becari mendengarkan Nabi berceramah pengajian. Itu Ashabus Suffah. Itu dikirimi oleh Abdurrahman bin Auf beberapa dinar baharilah, itu uang emas, kepingan emas.
Kalau dirham itu perak. Jadi bersedekah Abdurrahman bin Auf kepada sahabat-sahabat Nabi Ashabus Suffah beberapa dinar dan mengutus atau mengirim kepada Sayyidina Ali pun Sayyidina Ali ini kada sugih bang lah. Tapi Sidin bersedekah juga satu wusuk daripada tamar. Wusuk itu ukuran wasak tuh ya, itu 60 gentang atau 130,5 kilogram kurma. Banyak kali lah Sidin Ali bersedekah 130,5 kilogram tamar itu kurma. Nah, banunya bersedekah juga Sidina Ali kepada Ashabus Suffah. Jadi Ashabus Suffah itu banyak disedekahi sahabat-sahabat Nabi nang sugih. Nah, itu bersedekahnya di waktu malam. Lalu turun ayat ini memuji, artinya bersedekah sahabat di waktu malam. Ada yang di waktu siang turun. Nah, ayat yang kita baca ini. Nah, lalu Sidina Abdullah bin Abbas berkata, Sidina Ali itu tidak memiliki pulang kecuali 4 dirham. Tadi kan kurma Sidin sedekahkan. Sidin tidak memiliki kecuali 4 dirham. Bersedekah Sidina Ali dengan 1 dirham di waktu malam, 1 dirham di waktu siang, 1 dirham secara sembunyi-sembunyi, 1 dirham secara terang-terangan. Lalu ayat ini turun memuji sahabat Nabi bersedekah itu ada malam, siang, ya Allah, di waktu terang-terangan atau secara sembunyi-sembunyi. Lalu ujar Rasulullah berkata kepada Sidina Ali, apa yang membuat engkau melakukan ini? Artinya kamu bersedekah 4 dirham, padahal duitnya saya ituannya 1 dirham waktu malam, 1 dirham siang, 1 dirham secara terang-terangan, 1 dirham secara sembunyi-sembunyi. Habis saya ke 4 dirhamnya disedekahkan, habis-habisan bahari itu zaman Nabi itu sahabat ini habis. Lalu ujar Sayyidina Ali menjawab, wahai Rasulullah, ulun mewajibkan mengerja seperkara nang pacangan dapat janji Allah. Artinya apa janji Allah? Yang dalam ayat deh. Apa janji Allah? Falahum ajruhum inda rabbihim. Bagi mereka itu akan dibalas Tuhan nanti di akhirat, yaitu berupa surga. Ulun artinya hendak masuk surga. Ujar Rasulullah, ikam akan mendapatkan yang ikam niatkan itu. Menikah masuk surga, ikam akan masuk surga dengan sedekahmu itu. Maka turun ayat ini yang kita baca tadi. Ada juga mengatakan ini ayat turun kepada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ini termasuk sahabat Nabi yang sugih juga. Sahabat Nabi ini sebenarnya pemurah, sugih pemurah. Ada juga yang miskin pemurah. Sayyidina Ali ini miskin pemurah, luar biasa. Sayyidina Abu Bakar, ada yang mengatakan ini ayat memuji tentang Sayyidina Abu Bakar. Ketika Sayyidina Abu Bakar bersedekah berapa? 40.000 dinar. Bayangkanlah 40.000 dinar itu berapa? Wah, ini dinar itu kepingan emas. 1 dinar 1 keping emas 40.000 keping emas. Bayangkan berapa tuh sih sekarung lah. Ada sampai sekarung malah 40.000 dinar. Lalu Sayyidina Abu Bakar bersedekah 10.000 dinar di waktu malam, 10.000 dinar di waktu siang, 10.000 dinar di waktu terang-terangan, 10.000 dinar di waktu sembunyi-sembunyi. Walaupun terang-terangan sahabat Nabi ini orang-orang yang ikhlas, didikan Nabi kan, anak murid Nabi ini kada kegampangan. Lalu ayat itu turun juga, ada mengatakan itu memuji akan Sayyidina Abu Bakar. Ada juga Ibnu Munzir dan Sa'id bin Musayyab, itu tabi'in lah, meriwayatkan juga bahwasanya ini ayat turun kepada Sayyidina Abdurrahman bin Auf dan Sayyidina Utsman bin Affan. Itu orang-orang sugih tak, tapi sugih-sugih nang pemurah. Nang setahu ulun nang sugihnya Sayyidina Abu Bakar lah. Nang sugih-sugih tah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Utsman bin Affan. Itu sugih-sugih kita. Nah.
Jadi apa namanya, bersedekah ini pulang lah, di dalam kitab itu disebutkan ada ganal pahalanya, ada kurang ganal, kayak itu nah, tergantung kepada siapa kita menjulung. Ada orang bersedekah, anggaplah bersedekah 1.000 rupiah ya, tapi balasannya 10. Artinya bersedekah 1, balasan dibalas Tuhan 10 pahala. Bersedekah 1 ya, anggaplah sebiji kurma, dibalas Tuhan 10 pahala. Itu apabila diberikan kepada fakir miskin. Fakir miskin. Nah, adalah kita bersedekah 1 ya, anggaplah sebiji kurma, tapi dibalas Tuhan 70. Itu apabila diberikan kepada keluarga, ada kaitan keluarga, walaupun kada fakir miskin. Nah, terkenal atau kepada keluarga 1 dibalas 70 pahala. Adalah lagi kita bersedekah 1, anggaplah sebiji kurma, dibalas Tuhan 700 pahala. Itu apabila diberikan kepada dang sanak. Tadi kan keluarga tuh sabobo, paman, ini dang sanak kandung kah? Atau dang sanak saabah sauma kah? Artinya ganal pahalanya tah bersedekah lawan dang sanak. Apa kali dang sanak itu fakir pulang, ganal lagi 1 dibalas 700. Ada lagi lah bersedekah 1 dibalas 7.000 pahala. Kita bersedekah sebiji kurma misalnya, atau 1.000 rupiah dibalas 70.000 pahala. 7.000 bukan 70.000, 7.000 itu apabila diberikan kepada para penuntut ilmu agama. Misalnya ada pondokan kan, ini sekolah, kita misalnya bersedekah ininya, atau misalnya bubuhan nang sekolah Darussalam hendak kemana tong sekolah jar bapak betaksi, nah aku bayar ya kan, nah itu kan gonol pahalanya tah. Atau misalnya kita bersedekah kepada orang yang nuntut ilmu tuh kayak kita kan majlis ilmu agama setiap malam apa itu ada bersedekah wadai. Nah itu ganal juga pahalanya 1, anggapnya sebiji wadai itu ya, nah itu dibalas Tuhan berapa? 7.000 pahala. Wadainya misalnya orangnya masih 100 buting wadainya, nah kali akan aja tuh banyak banget pahalanya, tapi dengan niat ikhlas lillahi ta'ala. Tapi lah bagi kita nang kada tapi banyak atau memang kada bisi duit, jangan berkecil hati karena bersedekah itu kada harta aja. Karena ujar Rasulullah, siapa nang bisi harta hendaklah bersedekah dengan harta. Siapa nang bisi ilmu bersedekah dengan ilmu. Nah kayak ulun misalnya kalau kada tapi banyak bisi harta, cuman ada ilmu sedikit, nah walaupun sedikit, nah dilajarakan, disampaikan kepada orang, bersedekah juga dengan ilmu. Sedekah juga. Siapa yang ada kekuatan bersedekah dengan kekuatannya, membantu orang dengan kekuatan. Ilmu kadeda misalnya, duit kadeda, ia membantu dengan tenaganya. Bersedekah juga ngarannya itu disebutkan dalam riwayat lah. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi nih, Allah taala menciptakan bumi nih, belum ada lagi gunung, bumi ini bergerak bumi nih. Nah, lalu supaya kada bergerak Allah taala andaki gunung, ciptakan gunung. Jadi gunung itu pasak bumi. Tapi di akhir zaman ini pasak bumi ini banyak diambili orang, termasuk pasak bumi di batu bara. Iya, karena bergerak bumi, bergantar gempa. Ada tadi kan siarannya di mana tuh, di area Banjarmasin kan, di Bank BNI, kena kayak gempa ya, keluaran bukan karyawannya. Walaupun tambangnya misalnya di Selang sini, ada kemungkinan gempanya di situ karena bumi ini berhubungan antara ada berpaget-pagetan kalau bumi ini. Walaupun misalnya pasaknya di sini, di situ gempanya bisa ada mesti di sini. Jadi di akhir zaman ini banyak pasak-pasang bumi ini diambili manusia berupa gunung, batu bara,
termasuk air tambang-tambang itu kan mengaruk tanah juga dah, sehingga bergerak kayak tanah ini. Lalu kena banjir misalnya, kalau akar-akar pohon nggak ada lagi, misal apa ditebangi pohon di hutan, itu ulah tangan manusia juga. Jadi jangan menyalahkan Allah Ta'ala, salahkan seorang juga. Nah, termasuk kayak kada mesti nang itu salah satunya bang, gempa itu kan bencana alam, salah satunya ya tadi merusak alam, salah satunya orangnya juga berbuat maksiat, karena dosa itu mengundang bala. Jadi diciptakan Allah Ta'ala gunung-gunung sebagai pasak bumi supaya buminya kan bergerak. Lalu tetap kayak bumi kada bergerak. Lalu malaikat takjub. Kenapa? Karena bersangatan kuatnya apa? Gunung untuk salah kata disambat gunung tersambat bumi kah? Artinya bumi ini kada bergerak lagi karena ada pasak gunung. Gunung menjadi pasaknya. Malaikatnya takjub. Kuat benar bumi ini kada bergerak, itu berkat gunung jadi pasaknya. Lalu malaikat pun bertakun kepada Allah Ta'ala, ya Allah, adakah lagi di antara makhluk pian yang lebih kuat daripada gunung ini? Gunung ini kuat benar menahan nih supaya kada bergerak bumi. Ujar Allah Ta'ala, ada yang lebih kuat daripada gunung. Kenapa? Besi itu itu lebih kuat daripada gunung. Lalu pulang batakon, karena iyalah, cobalah nang menghancur batu bara tuh bornya tuh besi kalau iyalah, alat beratnya tuh besi. Kalah nang gunungnya tuh hancur kayak apa aja genalnya biarlah di bornya membor, kalah tuh Tuhan memedahkan tuh disebujur. Jadi ilmu itu diambil oleh manusia. Kayak apa caranya menghancurkan batu bara ini, mengaruk itu dengan alat yang terbuat daripada besi. Lalu pula bertakun malaikat, adakah yang lebih makhluk pian yang lebih kuat daripada besi? Ada, ujar Allah Ta'ala. Siapa? Api. Coba kita api, besi itu bila melemahkan pakai api. Kalau nanti pandai besi, hendak memingkukakan pakai api dulu. Api itu lebih kuat daripada besi. Kemudian bertakun pulang malaikat, ya Allah, adakah makhluk yang lebih kuat daripada api? Ada, jar Allah Ta'ala. Kenapa? Air. Coba api itu pemadam, pakai banyu lah, padam. Banyu itu lebih hebat daripada api. Kemudian bertakun pulang malaikat nih, bertakun terus malaikat nih hendak tahu adakah lagi makhluk yang lebih kuat, lebih hebat daripada apa? Angin, air. Ada. Ngapa? Angin, ya Allah Ta'ala, angin. Api itu loh tiup pajah ya Allah, angin kalau kalah lawan angin. Tapi bisa jobang lah betiup penyarak, saya bang lah. Jadi api itu kalah oleh angin. Artinya angin ini kan mengendalikan api. Bisa dikendalikannya atau dinyalakannya, bisa menyarak, bisa dipadamkannya, bisa oleh angin. Kemudian pulang terakhir, adakah lagi makhluk pian yang lebih kuat, lebih dahsyat daripada angin? Ada, ujar Allah Ta'ala. Kenapa? Yaitu anak cucu Adam, maksudnya manusia nih. Inya bersedekah, ketika bersedekah tangan kirinya dia sembunyi-sembunyi, jangankan orang lain, tangan kanannya bersedekah, tangan kirinya kada tahu yang dilakukan oleh tangan kanannya bersedekah itu lebih kuat daripada angin. Ini kan menunjukkan orang itu ikhlas bersedekah sembunyi-sembunyi, itu pian dahsyat. Dahsyat. Kenapa jadi dahsyat? Karena disebutkan dalam hadis, inna sadaqatas sirri tudfi'u ghadabar rabbi. Sesungguhnya bersedekah secara sembunyi-sembunyi manusia nih, itu bisa memadamkan kemurkaan Allah, kemarahan Allah, yang itu tidak bisa ditandingi oleh sesuatu yang lain. Memadamkan kemarahan Allah tuh kawalah dengan gunung, dengan api, dengan air. Karena kawa
memadamkan kemarahan Allah itu dengan bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Itu memadamkan kemurkaan Allah, itu lebih hebat daripada api, lebih hebat daripada air tadi. Nah, jadi kita tuh misalnya Allah berbuat kemungkaran, berbuat maksiat, nang itu membuat Tuhan murka benar. Caranya supaya Tuhan kada murka, bersedekah kita sembunyi-sembunyi. Tadi kan kinayah Jepang, tangan kanan bersedekah, tangan kiri kada melihatnya. Seandainya melihatnya, ini kan kinayah aja bahwasanya inya tuh bersembunyi benar bersedekah, orang lainnya kada tahu apalagi tangannya. Jawabannya pada. Nah, bersedekah kalau orang-orang bahari itu kayak ini bersedekahnya nang secara sembunyi-sembunyi. Sebutkan dalam kitab orang-orang salafus saleh, orang-orang saleh di zaman dulu, saking menyembunyikan sedekah mereka daripada pandangan manusia, sehingga mereka itu mencari orang pakir nang buta. Orang pakir nang buta tetamu lalu bersedekahnya. Orang buta tuh kan kada melihat siapa nang bersedekah, aku kada tahu. Inya pun kada pada. Pokoknya soanang aku bersedekah sudah kada menyambut ngaranya, inya kada melihat juga. Jadi kan sembunyi-sembunyi juga tuh orang kada tahu. Pakirnya kada tahu, matanya buta. Ada juga kayak itu. Tapi banyak aja Bang bahari itu orang pakir lagi buta kan kada tahu. Nah, ada juga caranya orang bahari itu. Orang pakirnya guring kan, orang pakir nih banyak pengemis, orang pakir gelandangan, guring di pinggir jalan sirin malam-malam. Nah, malam-malam ada tetamu, orang pakir guring di pinggir jalan, guring. Orang bahari kan duit nang kayak pacahan nang kepingan perak, kepingan emas buat dalam nang wadahnya kantongnya kan, diikat di bungkusan orang pakir tuh. Jauh lagi. Jadi orang pakir tuh pas bangun guring, ada orang bersedekah. Siapa kada tahu. Pokoknya hamba Allah. Nah, orang guring disedekahi dengan dijarat, diikat duit itu di kadutnya kan, di wadah plastiknya kayak itu. Nah, ada juga orang-orang bahari ini tuh bersedekah dengan cara diletakkan di pinggir jalan atau di jalan yang biasa di situ dilewati oleh orang pakir. Di sini biasanya orang pakir lalu pang diandaki orang sedek situ nang makanan ka apa duit kah. Jadi orang pakir lalu tuh diambilnya itu. Jadi kan kada tamu tuh kada tahu. Nah, jadi itu caranya bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Amun kita kan kawan, nah aku bagi amplop, nah kau masih tahu kawan. Amun kawan tahu tuh biar dah bisa situ di celah-celah hati kita tuh ada kena sifat ria, ada menutup kemungkinan, ada nangnya halus bener biar dah riaknya halus bener. Kadang-kadang kita kan menyadari, hendak minta puji itu ada peluang-peluang itu. Jadi orang-orang bahari itu saking apiknya tuh supaya jangan ada peluang riak di hati itu, jangan dikata ilmu manusia caranya nang kayak itu. Atau misalnya malam-malam kan orang bahari membawa, anggaplah hendak bisi baras misalnya sekarung hendak dibagikan misalnya lawan pakai miskin ditarik kan di rumah sebungkus orang kan. Bilang malam-malam guring-guringan, nah ada di pintu-pintu orang pakir. Tak usah dikatokin, gini bila bisa orang membuka, ada situ anunya barasnya kan ada orang bersedekah Pak. Atau misalnya tulisi kan ya dari hamba Allah untuk pian. Soalnya mungkin ada ditulisi kan timbul orang pakirnya kada kau menerima baras siapa gini? Kira-kira pas orang tahu tinggal soalnya boleh aku. Nah, jadi kan dikira orang, kira timbul orang salah sangka, namun kada ditulisi, dikira nang orang pakir kok balas orang tak tinggal kada gantinya mengambil. Baik ditulisi, tapi dari hamba Allah aja Bang, jangan ditulisi ngaran seorang kan. Untuk tuan rumah sini, nah bisa kayak itu caranya. Kada tahu tak. Namun kita misalnya bersedekah kawan masih ketahuan, kawan itu. Tapi alhamdulillah orang bawa wakaf
di masjid ini kadang menyambut orangnya dari hamba Allah ya. Paling-paling arwahnya ulun baca jenah setiap Jumat. Bahkan orang tuh pepasan kada sambat ngaran ulun gin ya. Jalan hamba Allah ya jalan. Gitu. Tapi masih ketahuan ulun kan. Amunnya kan bisa menjaga hatinya bisa riak lawan ulun. Masa riak tuh supaya diketahui kaum kan, supaya minta pujian bisa juga. Gitu. Nah, jadi tergantung hatinya lah, asal bisa menjaga hati ya Allah. Hendak terang-terangan gak sembunyi-sembunyi kah sedekah itu asal bisa menjaga hati. Cuman orang bahari itu kan orang saleh dah. Orang-orang saleh, orang-orang hatinya terjaga iya tuh. Bersedekahnya kayak itu secara sembunyi-sembunyi kayak itu. Itu pemahaman daripada ayat yang kita baca tadilah. Nah, mudah-mudahan kita dapat berkah daripada ayat Quran, mudah-mudahan kau mengamalkan, mudah-mudahan kita selalu dapat rahmat Allah, selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim.